Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Melani, kelas 5B Manajemen Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari video yang saya tonton tadi, yang mana di video itu menjelaskan bahwa bermain celuk-bak itu bisa mengubah dunia. Mungkin hal itu sangat mustahil, tapi di sini dalam teks atau TED yang saya tonton itu tidak mustahil, dan di sini saya menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh anak berusia 7 tahun dan adiknya berusia di bawah 5 tahun. Di sini menjelaskan tentang hal-hal hebat yang bisa orang dewasa lakukan yang membuat kita sebagai anak dan sebagai orang dewasa kelak. Dan bagaimana dia bisa tahu? Karena orang tua dan orang sekitarnya dia itu melakukannya sejak dini dan sering dilakukan di depan dia. Dan dia tahu tidak semua orang atau anak-anak beruntung, termasuk teman-temannya, kawan sekolahnya, dan banyak orang di seluruh dunia. Dan di situ dia ingin mengubahnya gitu. Dan sekarang kita tahu betapa pentingnya usia 5 tahun itu pertama bagi kesehatan dan perkembangan kita, terutama otak anak-anak kecil, mulai belajar jauh sebelum ia lahir, sejak dalam perutnya, ataupun menangis sepanjang waktu. Ia selalu lapar dan sering buang air kecil, besar, dan sekarang ia bercekik gitu, seakan-akan membuat suara lucuan. Namun itu hanya perubahan yang kita lihat dan kita dengar. Dan ada banyak hal yang terjadi di dalam hal tersebut dapat berbicara lebih banyak tentang otak kita, yang dimana itu menjelaskannya tentang otak anak kecil itu. Sehat itu otaknya tuh agak kasar dan besar gitu, sedangkan otak bayi setelah 1 tahun pertama volumenya tuh hampir 2 kali lipat pada usia 7 tahun. Ukurannya hampir 90% dari volume otak orang dewasa. Otak kita berkembang lebih cepat di umur kita yang kecil atau dini dibandingkan dengan waktu lain dalam kehidupan kita saat ini. Otak bisa menghasilkan hingga 1 juta koneksi saraf per detik. Namun kita butuh bantuan orang tua kita untuk berkembang sehat, dan kita tergantung pada 5 hal terpenting itu. Yang pertama itu adanya berbicara, terdapatnya bermain ataupun rumah sehat, dan komunikasi. Semua ini membantu otak anak itu meraih potensi sepenuhnya. Jadi sesungguhnya apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat perubahan hal tersebut? Jadi para ilmuwan itu menyebutkan interaksi perbatasan itu dengan kata lainnya tuh, jalinlah hubungan, berbicara dan bermainlah dengan kami. Dan inilah berita terbesar yang dibahas dalam penjelasan ini, yaitu permainan meniru pembangunan imajinasi dari empati anak atau belita. Permainan ini penamaan membangun kosakata dan perhatian ayah kepada anaknya gitu. Dari permainan celuk-bak sebenarnya membangun ingatan dan kepercayaan. Celuk-bak, tiap Anda berbicara kepada anak tersebut, bermain dengan anak tersebut, membuat anak itu tertawa. Selain membangun dan memperkuat hubungan dan kesehatan mental anak tersebut, hal itu sebenarnya mengajak anak tersebut beberapa keterampilan hidup utama, dari pertemanan hingga mengikuti ujian-ujian, mendapatkan pekerjaan, hingga mungkin suatu saat nanti membangun keluarga dia sendiri. Interaksi sejak kecil itu dan sangat penting bagi anak-anak tersebut. Contohnya kayak anak yang dicontoh itu, anak yang berusia 7 tahun itu berbicara tentang ilmuwan otak di panggung dengan banyaknya orang yang menyaksikan. Jadi jika sekarang ini apa yang terjadi bila hubungan itu dihentikan, sekarang ini dia mencoba mendapatkan perhatian lagi, karena dia telah terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia. Dari itu saya tahu terkadang penting bagi orang dewasa menggunakan imajinasinya untuk memperkuat anaknya, tetapi anak-anak program untuk mencapai hubungan yang berarti tidak menerima hubungan itu menyebabkan kebingungan dan kayak tertekan gitu.
betapa sulitnya bagi anak-anak untuk merasakan tenang, berasa aman, belajar mencapai seseorang, dan dampak seumur hidupnya yang akan terjadi itu membuat dia jadi sedih kembali karena beraksi seperti sebelum adanya pulihan itu, karena hubungan antara seorang anak itu dengan orang tuanya itu biasanya sangat kuat dan positif. Dengan orang dewasa di hidup anak itu memberikan anak itu rasa percaya diri yang mana dia butuh untuk mencoba hal yang baru, untuk menjelajah dan menjadi seseorang anak. Jadi bagi anak-anak itu lebih dari sebuah permainan, itu masa depan anak-anak tersebut. Jadi terbukti bahwa Cilukba itu benar-benar bisa merubah dunia. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa Cilukba itu adalah permainan yang bisa membantu dan membangun imajinasi, empati, kosakata, perhatian, ingatan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Selain itu, permainan itu juga bisa membangun dan memperkuat hubungan dan kesehatan mental, serta mengajarkan beberapa keterampilan hidup utama seperti pertemanan dan mengikuti ujian hidup gitu. Dan di sini hal ini bisa membantu anak-anak tersebut merasa tenang, aman, dan mempercayai seseorang, serta memberikan mereka rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk mencoba hal baru dan menjadi diri mereka sendiri. Jadi mengenai hak yang penting berdampak yang bisa dilakukan, saya percaya diri bahwa memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada anak-anak itu adalah salah satu hak terpenting yang bisa diberikan. Dengan memberikan waktu dan perhatian yang cukup, kita bisa membantu mereka merasa dihargai, dicintai, dan diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka.